Shalom, damai di hati, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam berjumpa lagi bagi kita sekalian dalam program Renungan Harian Keluarga edisi Senin tanggal 7 Maret tahun 2022. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada saat ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Tuhan Yesus Kristus masih memperkenankan kami hidup, bernafas, dan bergerak, menikmati hari yang Engkau anugerahkan kepada kami di sepanjang hari ini. Ya Bapa, sebelum kami akan menunaikan tugas pekerjaan kami tidak melupakan Engkau. Kami datang tunduk menghadap hadirat-Mu yang suci kudus, memohon penyertaan dan bimbingan Tuhan di dalam kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu firman ini memberikan kami kekuatan, kemampuan, kesanggupan di dalam kami akan menjalani segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bahkan ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan dan masalah-masalah yang kami temui dan kami jumpai. Bersabdalah Tuhan, berkuasalah Engkau kepada kami sekalian. Perdengarkanlah suara kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita membuka bacaan Alkitab yang terdapat dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Yesaya pasal 58, Yesaya pasal 58 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Demikian bacaan Alkitab bagi kita sekalian, dan marilah kita dengarkan renungan harian ini dengan tema berani menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah peribahasa yang terkenal yang berbunyi, berani karena benar, takut karena salah. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang berlaku benar pasti akan berani untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Sedangkan seseorang yang berlaku salah pasti akan takut ketika ditanyakan hal yang sebenarnya. Jemaat Yesus Kristus,
Nabi Yesaya dengan nyaring mengecam dosa umat Israel. Bagaikan bunyi sangkakala yang amat nyaring, pelanggaran dan kemunafikan umat Allah harus disingkapkan. Jikalau utusan Allah lalai menunjukkan dosa-dosa umatnya, mereka tidak setia kepada panggilan Allah. Jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristen, kita harus berani menyuarakan kebenaran dan keadilan. Walaupun ada resiko yang terjadi dalam kehidupan kita. Contoh kecil, ketika kita berada di tempat ibadah dan melihat ada jemaat yang hanya sibuk dengan telepon genggam, maka nasihatlah orang tersebut secara bijaksana. Sebaliknya, jika kita ditegur dan dinasihati, terimalah dengan sukacita untuk kebaikan kita. Jemaat Yesus Kristus, dalam ayatnya yang kedua, Yehuda mencari Allah setiap hari, seakan-akan mereka ingin tahu jalan-jalannya. Namun, pada saat yang sama, mereka hidup dalam dosa dan ketidakacuhan terhadap perintah-perintah Tuhan Yesus yang benar itu. Jemaat-jemaat masa kini mungkin secara lahiriah beribadah kepada Tuhan. Kelihatannya senang memuji Dia dan seakan-akan rindu mengetahui jalan-jalan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama mereka mungkin menyesuaikan diri dengan jalan-jalan dunia dan mengabaikan penelaan yang tekun akan firman Allah yang tertulis. Ibadah semacam itu merupakan penghinaan dan kekejian bagi Allah. Jemaat Tuhan, dalam ayatnya yang ketiga, umat Allah sedang mengeluh bahwa Ia tidak mau menolong mereka. Tetapi Allah tahu bahwa ibadah dan puasa mereka munafik. Ia mengatakan kepada mereka bahwa perbuatan religius tidak ada nilainya jikalau itu tidak datang dari mereka dengan rendah hati, berusaha menaati perintah-perintah Tuhan, dan yang dengan penuh belas kasihan menjangkau orang yang memerlukan pertolongan. Jemaat Tuhan, tanpa menyadari bahwa di hadapan Tuhan, semua perbuatan kita terpampang, terbuka, telanjang, nyata dan begitu transparan dalam hidup kita. Ataupun ketika masalah hidup mendera, kita akan menyalahkan Tuhan yang membiarkan itu terjadi. Tanpa menyadari bahwa Tuhan hendak membentuk kita melaluinya. Karena itu di minggu penghayatan akan sengsara Yesus Kristus, marilah kita semua memohon kepada Tuhan untuk menuntun kita melakukan apa yang dikehendakinya dan bersikap bijaksana dalam hidup agar kita tidak hidup lagi dalam dosa. Tuhan Yesus menyertai kita dan marilah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita sekalian. Amin. Jemaat Yesus Kristus, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami hidup, ketika kami masih dipercayakan Tuhan dalam menapaki kehidupan karya yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami untuk kami praktekkan,
maka kami melakukan kehendak-kehendak Tuhan dengan selalu hati yang tulus, murni, dan ikhlas. Walaupun begitu banyak cobaan, godaan, tantangan dan rintangan, sulit sukarnya kehidupan, tugas, pekerjaan yang kami jalani. Kadang kami berpikir itu menghambat proses kami dalam menjangkau kehidupan bersama Yesus Kristus. Tetapi oleh karena iman dan kasih setia Tuhan yang Tuhan Yesus nyatakan kepada kami, maka kami benar-benar semakin diperteguh, diperkokoh iman yang kami pegang selama ini. Bantu kami Tuhan Yesus, bantu kami ya Roh Kudus. Kami berdoa, kiranya Engkau memberkati kami sekalian, jemaat-Mu, Gemi Maranatha Paselatan, bahkan siapapun yang mengikuti kegiatan, ibadah, renungan, harian keluarga, yang setiap hari kami Tuhan beribadah menyembah kepada-Mu. Bapa, Engkau kiranya memberkati kepada jemaat yang mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah renungan harian setiap hari. Kalau ada yang dalam pergumulan karena sakit ekonomi, karena orang ketiga, karena pekerjaan, karena hubungan relasi dengan sesama, atau karena apapun Tuhan. Tolonglah Bapa, Engkau lihat, pandang, dan Bapa sendiri yang akan campur tangan dengan mereka dan membantu mereka menyelesaikan masalah-masalah itu, supaya mereka tidak mencari jalan pintas dengan melakukan hal-hal yang tidak baik. Tuhan tolong pulihkan mereka, angkat mereka Tuhan, sembuhkan mereka, dan berikan iman yang teguh kokoh kepada mereka. Juga mereka yang dalam pergumulan sakit, yang berada di rumah sakit, bahkan yang berada di rumah mereka, dimanapun Tuhan mereka yang dalam pergumulan karena beban tubuh mereka yang betul-betul sakit, baik secara fisik, bahkan secara batinia. Tuhan Yesus, tolong kasihani mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka dengan kuasa ilahi-Mu. Maka ketika Engkau menjamah, kesembuhan itu terjadi. Sebab Tuhan melihat juga iman dan doa yang mereka naikkan kepadamu. Ya Bapa, kami berdoa untuk kehidupan dari pelayanan Gereja Gemim yang senantiasa selalu menyuarakan suara kebenaran. Walaupun ada begitu banyak tantangan, rintangan, ancaman yang terjadi, tetapi itu harus dilakukan. Dan pasti Tuhan akan menunjukkan kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Kami tetap setia melakukan aktivitas kehidupan kami masing-masing, sambil kami merenungkan kasih setia Tuhan dalam apa yang Tuhan telah nyatakan selama ini. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan sertai dan Tuhan jaga, pelihara mereka, pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan juga Engkau hindarkan dari segala ancaman mara bahaya untuk Indonesia yang kami kasih dan cintai ini. Kiranya tidak terpengaruh dengan situasi dunia internasional sekarang ini yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tuhan tolong, Tuhan Engkau kiranya yang akan
membuat mereka untuk senantiasa tidak terjadi hal-hal yang lebih parah lagi. Kasihani mereka Tuhan. Saudara-saudara kami yang ada di Ukraina, juga yang ada di Rusia. Dan saudara-saudara dimanapun Tuhan, kami mendoakan supaya kiranya Tuhan Yesus membuat semuanya tenang, semuanya dikendalikan, semuanya dikontrol. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengendalikannya. Tuhan Yesus yang akan memberikan dan memperkenankan itu terjadi, yaitu damai dan sejahtera bagi saudara-saudara kami. Ketika mereka kehilangan sanak keluarga, orang tua, suami, istri, anak-anak, lewat perang yang terjadi. Oh Tuhan Yesus, kami mohon padamu, kasihani kami, jagai kami, biarlah kami tetap setia padamu, kami tetap taat tekun kepadamu, sampai akhir hidup kami. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya, biarlah terang firman Tuhan yang dikumandangkan setiap hari Senin sampai hari Minggu, senantiasa itu akan mentobatkan dan ada penyesalan bagi kami sekalian. Sehingga iman kami bertumbuh, iman kami berbuah-buah dan berkembang. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Ampun segala dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara sekalian, demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Semoga firman yang telah kita baca dan kita renungkan dapat menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati. Terima kasih.